Halo bro, selamat datang kembali di Jam Film. Baiklah, kembali lagi bersama saya Genu yang kali ini akan kembali menceritakan sebuah alur film yang masih berdasarkan kisah nyata dan masih sangat berhubungan dengan video saya yang kemarin tentang perang Korut vs Korsel. Yang belum tontonlah bro. Baiklah, film ini berlatar di waktu yang sama, di tahun yang sama, tapi di tempat yang berbeda, di mana film ini lebih fokus tentang perjuangan para pelajar yang wajib militer untuk membendung serangan Korut yang berjumlah tak terhitung banyaknya, yang dimana serangan itu tidak terprediksi dari kamp pusat Korea Selatan. Dan lebih parahnya lagi, para pelajar itu hanya berjumlah 71 orang saja untuk melawan pasukan Korut yang brutal pada saat itu. Wah, pinisirin. Maka dari itu, langsung saja kita putar intronya. Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang menggambarkan kisah tragis 71 tentara pelajar sukarelawan selama Perang Korea. Setelah pembebasan Korea, Korea Utara dan Korea Selatan terpisah karena Korea Selatan menjadi sekutu Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara dipengaruhi oleh Uni Soviet. Tentara rakyat Korea Utara melakukan serangan mendadak ke Korsel pada musim panas di tahun 1950, di mana mereka berhasil merebut kota Seoul dalam waktu 3 hari dan sisanya dalam rentang waktu 40 hari, kecuali di wilayah di Sungai Nakdong. Bagian awal film menampilkan zona perang di Korea Selatan, Provinsi Gyeongsang Utara. Prajurit muda bernama Oh Jung Bum diperintahkan untuk memasok lebih banyak amunisi pada peleton ketiga yang bertahan di atap toko. Meskipun dia mematuhi perintah, namun dia terlihat kesulitan karena kurangnya pengalaman dan keterampilan di medan perang. Dan di sisi lain, lebih banyak pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Mayor Morang yang terus menyerang. Pasukan Korea Selatan diberikan perintah untuk mundur, namun Kapten Kang Seok-dae tetap bertahan. Kapten Kang memerintahkan Letnan Kim Jung-seop untuk mendukung peleton ketiga yang diikuti oleh Letnan Kim. Sekitar waktu yang sama, Jung Bum mencapai atap toko dan menyerahkan amunisi kepada para prajurit. Sayangnya, ledakan terjadi di atap toko tepat setelah Jung Bum berangkat. Jung Bum lalu ditarik oleh Letnan Kim. Dia diberi sebuah granat bersama dengan beberapa tentara yang tersisa. Lalu mereka bergegas untuk menghindari serangan sambil melepaskan serangkaian tembakan. Namun Jung Bum tetap saja berada di sudut, diliputi dengan ketakutan dan juga teror. Di pertarungan yang sengit tersebut, Letnan Kim tertembak dan ditikam oleh tentara Korut. Jung Bum harusnya melindungi, namun gagal karena tangannya terlalu gemetar. Dan pertempuran berakhir dengan Mayor Morang dan pasukannya mencapai Yeongdeok dan berhasil mengambil alih wilayah tersebut. Sementara Jung Bum, Letnan Kim, dan tentara yang tersisa dari selatan akhirnya mundur.
Di pasukan Korut, Mayor Morang diinstruksikan oleh pemimpin partai politiknya untuk segera berperang di Sungai Nakdong. Namun dia menentang perintah tersebut dan berencana untuk langsung pergi ke wilayah Pohang. Sementara itu di Pohang, Kapten Kang melaksanakan perintah komandan dengan meledakkan jembatan yang menghubungkan Pohang dan juga Yeongdeok, meninggalkan para pengungsi yang ada di seberang sana. Truk yang mengangkut tentara Korea Selatan yang sekarat kembali ke pos komando mereka, yaitu di Sekolah Menengah Putri Pohang. Jungbum terus mengikuti Letnan Kim yang terluka parah, yang dibawa untuk dirawat oleh tim medis. Namun sayangnya, Letnan Kim telah gugur. Jungbum di sana diliputi dengan kesedihan dan rasa bersalahnya. Lalu seorang perawat cantik datang membantunya dan mengobati luka-lukanya, yang juga mengatakan bahwa gendang telinga Jungbum telah pecah. Kemudian Kapten Kang masuk ke kantor utama dengan marah, mengkonfrontasi komandannya tersebut tentang kematian yang memilukan dan kemunduran paksa karena kegagalannya mengirimkan pasukan bantuan. Tapi sang komandan kemudian memberitahu Kapten Kang tentang kekurangan pasukan yang mereka alami. Tidak ada lagi pasukan yang harus dikirim karena prajurit yang tersisa bersiap untuk mempertahankan Sungai Nakdong, yang merupakan garis pertahanan terakhir mereka, sambil menunggu kedatangan pasukan sekutu dari PBB yaitu Amerika. Sang komandan berkata bahwa kota Pohang akan dibiarkan dipertahankan oleh satu unit kecil dari pelajar tentara yang belum berpengalaman di usia remajanya, dan para pasukan itu hanya sebanyak 71 pelajar saja. Salah satunya adalah Ku Kapjo, seorang terpidana penjahat muda. Para prajurit pelajar hanya dibekali satu senapan dan masing-masing 250 peluru. Mereka semua membentuk satu kesatuan dan terbagi menjadi 2 peleton. Setelah orientasi, Kapten Kang menunjuk Jungbum sebagai kapten mereka dan memerintahkan mereka untuk berjaga di Pohang. Sementara tentara reguler lainnya berangkat untuk berperang di Sungai Nakdong. Dengan begitu, pasukan Korea Selatan berangkat bersama dengan tim medis, meninggalkan Jungbum dengan sekotak obat dan beberapa petunjuk tentang cara pertolongan pertama. Pada saat yang sama, Mayor Morang dan pasukan Korea Utara lainnya sedang bergerak menuju Pohang dengan pasukan yang begitu banyak. Sebuah gerakan serangan yang di luar prediksi Komandan Korsel, bro. Ya ampun, mereka tiba di jembatan yang terputus tersebut. Di sana, dia mendiskusikan berbagai cara untuk menyeberangi sungai. Mayor Morang memerintahkan tim kejutan itu untuk berenang melintasi sungai tersebut, sementara unit tank bisa mengambil jalan memutar. Kembali ke pasukan pelajar, setelah Kapten Kang dan pasukannya berangkat, para prajurit pelajar itu mengerumuni kotak perbekalan makanan. Jungbum di sisi lain yang masih dipenuhi dengan keraguan terhadap keterampilan kepemimpinannya, ia meminta perhatian para pasukannya untuk mengikuti perintah Kapten Kang untuk mengubur mayat-mayat yang belum sempat terkubur. Berbeda dengan tentara pelajar lainnya, di sana Kapjo menolak. Selain itu, dia tanpa ragu-ragu mengkritik otoritas Jungbum sebagai kapten kelompok. 누가? Lalu mereka pun segera melatih diri mereka sendiri dengan sisa sumber daya yang mereka miliki. Dan di sana jelas Tapi di sana, Joe meskipun dia tidak bisa menggunakan senapan dengan baik, dia memperlihatkan skill pisaunya. Di saat istirahat, Kapjo dan juga 2 temannya yaitu Wang Pyo dan juga Chang Wo tengah nongkrong di gudang makanan. Lalu mereka menemukan granat yang belum terpakai dan tanpa sengaja Wang Pyo si jemblung tolol itu malah bermain dengan granat tersebut dan
Setelah kejadian yang tolol tersebut, Joe meyakinkan semua orang dengan memberitahu bahwa mereka bisa mencari makanan lain. Yang jelas di sana Jung Bum sudah geram sekali dengan Joe. Rasanya pengen nempeleng saat itu juga. Di malam harinya, Jung Bum menetap di salah satu ruang kelas dan mulai menulis surat kepada ibunya untuk mengungkapkan perasaan dan juga pengalamannya dalam medan perang. Tepat setelahnya, ia memerintahkan para prajurit untuk tidur, sementara 2 prajurit pelajar lainnya berpatroli di sekeliling sekolah. Di tengah malam itu, beberapa pasukan Korea Utara tiba di daerah tersebut, sehingga di sana para pelajar tentara itu menembak dengan sembarangan, namun untungnya berhasil membunuh mereka semua. Keesokan harinya, mereka keluar ke hutan untuk mengumpulkan lebih banyak persediaan makanan dan sumber daya lainnya. Nah, semua itu jelas semua gara-gara Joe, kata Ellie. Di sana, Jung Bum melihat Joe sedang merokok. Dia segera membuang rokok tersebut yang membuat Joe marah, yang tanpa Joe tahu bahwa ngerokok di hutan sangat berbahaya karena bisa tercium oleh musuh hingga 4 km. Ternyata yang sensitif sama bau asap rokok ndak cewek aja ya guys ya. Nah, ternyata tentara musuh juga ya. Lalu di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba seorang penembak jitu Korea Utara melepaskan serangkaian tembakan yang menewaskan Wang Pyo dan beberapa tentara pelajar lainnya. Jelas itu membuat Joe marah dan mengejar penembak jitu Korea Utara tersebut yang secara teknis memaksa Jung Bum dan yang lainnya untuk mengikutinya. Di sana, tentara Korut itu ternyata membawa mereka ke padang rumput yang ternyata mereka dipancing ke sergapan para pasukan Korut. Di sana terjadi pertarungannya sangat sengit, di mana para tentara pelajar kesulitan karena mereka memang tidak berpengalaman. Namun berbeda dengan Joe, di mana dia berhasil melakukan gerakan memutar dan menghabisi para tentara Korut. Di sana masih saja berlanjut pengejaran. Joe dan juga Jung Bum bertemu dengan tentara musuh yang ternyata itu hanya anak-anak. Di sana anak tersebut dengan lantang menyuarakan ideologi negaranya dan bersiap untuk menembak. Di sana Jung Bum menahan dan melarang Joe untuk melakukan tembakan, tapi parah. Mereka kembali ke sekolah menderita banyak korban dengan 16 kematian dan 5 luka-luka dan 1 hilang entah kemana. Ketika salah satu tentara pelajar bernama Daryong ditangkap oleh pasukan Korea Utara bersamaan dengan Jung Bum yang memutuskan untuk menghubungi Kapten Kang di Sungai Nakdong dan melaporkan status mereka saat ini dengan harapan dapat mengirimkan bantuan. Namun pada saat yang sama, pertempuran di Sungai Nakdong sangat brutal, di mana pasukan Korea Selatan didampingi oleh beberapa tentara Amerika Serikat saat bertahan melawan Korea Utara. 이러다 나라 뺏기는 거 아이가?
Kapten Kang memberitahu komandannya mengenai pergerakan Divisi 5 Utara yang menuju Pohang dan meminta bantuan untuk dikirim ke para tentara pelajar. Namun nyatanya komandan telah memutuskan untuk mengorbankan tentara pelajar itu, melepas wilayah Pohang demi tujuan yang lebih besar, yaitu untuk total mempertahankan Sungai Nakdong. Kembali ke kamp Korea Utara, Daryong diinterogasi oleh komandan mereka. Mayor Morang menyaksikan hal itu dan tiba-tiba dia menunjukkan belas kasihan terhadap tentara pelajar Korea Selatan tersebut. Lalu dia membawa Daryong untuk kembali ke sekolah dengan bendera putih dan berhadapan langsung dengan kapten pasukan pelajar yaitu Jungbum. Mayor Morang memberitahu Jungbum bahwa mereka akan menyerang dan menyerbu wilayah Pohang ini dalam 2 jam ke depan, tepat di jam 12. Di sana dia menawarkan untuk menyelamatkan nyawa Jungbum dan seluruh prajuritnya. Dengan imbalan mereka harus mau mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah di Pohang. Lalu Mayor Morang segera pergi untuk membiarkan mereka mengambil keputusan. Di Sungai Nakdong, Kapten Kang berhasil meyakinkan komandan mereka untuk mengirim setidaknya 10 orang, termasuk dia, untuk memberikan bantuan kepada tentara pelajar. Lalu bersama-sama mereka berkonsultasi dengan komandan pasukan Amerika Serikat. Namun dengan menyesal, mereka diberitahu bahwa pasukan mereka juga kekurangan di Sungai Nakdong dan mereka tidak mempunyai pasukan tambahan. Tapi meskipun tidak bisa memberi 10 pasukan, komandan pasukan Amerika Serikat itu memberi kelompok kecil Kapten Kang itu dengan senjata super bazooka baru yang dapat mereka gunakan untuk menghentikan tank Korea Utara. Dengan begitu, Kapten Kang segera bersiap untuk kembali ke Pohang. Kembali ke sekolah, Joe tidak mau menerima gempuran besar dari pasukan Korut yang akan segera datang. Terlebih lagi, senjata mereka begitu terbatas, sehingga dia mengajak sisa prajurit yang lain untuk ikut dengannya untuk menuju ke Sungai Nakdong, bertempur dan berkumpul dengan prajurit yang lainnya. Bahkan dia menghajar Daryong yang tadi tertangkap oleh Korut, mengatakan bahwa ini semua gara-gara dia. Dengan begitu, ketika Jungbum keluar, langsung saja terjadi pergelutan di sana, di mana Joe tidak terima dibilang takut dan mau kabur. 내가 도망친다고? 깜짝 이렇게 죽였나? 니는 개가 죽다. Dan sekarang secara resmi, Joe dan satu temannya keluar dari tim. Di sisi Mayor Morang, dia dengan sabar menunggu hingga tengah hari sebelum mulai serangan. Ia memerintahkan pasukannya untuk membuat garis pertahanan sejauh 1 km dari sekolah tanpa melepaskan tembakan. Dan di seberang mereka, para pelajar tentara Korea Selatan dengan berani mempersiapkan diri untuk berperang melawan Divisi 5 Korea Utara dengan bendera nasional Korea Selatan yang dikibarkan dengan bangga di tiang bendera sekolah tersebut. 배고플 일 없어서 좋겠다. Saat itu, Jungbum memberitahu semua pasukan bahwa Kapten Kang sedang dalam perjalanan dan mereka hanya perlu bertahan selama 1 jam saja. Jungbum telah mengatasi keraguannya dan meninggikan suaranya dan berhasil meningkatkan semangat rekan-rekannya. Singkatnya, Joe dan Changwoo tengah berjalan lewat hutan. Dia melihat dan mendekati truk pasokan senjata Korea Utara yang tengah kembet. Nah, apa tuh bahasa Indonesianya kembet tuh? Di sana, Joe dan Changwoo memperkenalkan diri mereka sebagai kawan komunis dan membantu mereka untuk mendorong truk itu agar bisa keluar dari lumpur. Joe mengamati senjata dan perbekalan di dalam truk sana dan ada sesuatu yang ingin dia rencanakan. Ketika serangan Divisi 5 Korea Utara semakin dekat,
Tentara pelajar Korea Selatan menetap di posisi mereka masing-masing. Peleton pertama bertugas menembakkan meriam dari permukaan tanah, dan peleton yang kedua bertugas untuk melempar bom dari lantai 2. Dan langsung saja sang kapten memerintahkan untuk menembakkan meriam. Tapi tololnya, 부대 제자리! 돌리기고 다 죽이기가. ya ampun. Dan pada akhirnya di percobaan yang kedua, 나를 ledakan yang terus-menerus tersebut membuat marah Mayor Morang, menyebabkan dia memerintahkan untuk gerakan serangan habis-habisan terhadap tentara pelajar tersebut. 전령령. 김일수. Pertempuran di Pohang secara resmi dimulai saat pasukan Korea Utara menyerbu menuju sekolah. Mereka menunggu sinyal dari Jungbum dan di sana peloton pertama langsung saja menindaklanjuti dengan senjata mereka menembaki pasukan musuh dengan sisa peluru mereka yang kali ini lebih teratur. Di sisi lain, Korea Utara mulai memberikan tekanan yang lebih besar. Unit tank mereka menembak dengan sangat ganas. Salah satu tentara pelajar dengan berani mengambil granat dan berlari untuk menuju tank Korea Utara dan 안돼! 안 들어! Jungbum memerintahkan rekan-rekannya yang tersisa untuk mundur ke dalam sekolah karena semakin banyak tank Korea Utara yang tiba. Dan satu masalah lagi, ketika dia gopoh karena amunisinya habis, ya, dengan tiba-tiba Jo dan juga Chang Won muncul di lokasi. Mereka mengendarai truk curian yang berisi senjata otomatis. Jungbum mengambil sebagian amunisi, sementara tentara pelajar lainnya meletakkan senjata lainnya di atap. Mereka semua tersebar di seluruh aula gedung. 집에 가라. 니는 Jungbum dan Jo sejenak mundur ke salah satu ruang kelas. Mereka sebentar merawat luka mereka. Di sana, Jungbum baru saja mengetahui bahwa Jo sebenarnya tidak pernah menjadi murid. Dan setelah percakapan singkat itu, mereka pun menyelesaikan perbedaan mereka dan akhirnya bisa saling menyemangati. Keduanya segera kembali bertempur dan tanpa kenal lelah mereka menembak tentara Korea Utara. Di sana, Jo hampir saja tertembak, namun dia dilindungi oleh Daryong. 더잘 싸우잖아. 빨리 가라. Semakin marah, Jo berteriak keras dan menyerang semua musuh dengan garang.
Dia dan Jungbum berusaha untuk mencapai atap sekolah secepat mungkin. Changwo dengan wadah gas dan bom bensin di tangan siap melancarkan serangan, namun itu semua tidak berjalan dengan mulus. Namun Changwo masih belum menyerah, di mana dia berhasil menuangkan bensin dari tangga dan membakar sebagian besar aula. Kapten Kang dan pasukan cadangannya mendekati area tersebut dan melihat pertempuran yang sudah berlangsung di sekolah. Dan langsung saja Mayor Morang dan komandan terus berseteru atas gerakan ini, sehingga Mayor Morang yang geram disebut pengkhianat, dia mencapai batas sabarnya dan akhirnya membunuh sang komandan. Setelah itu, tentara Korea yang jumlahnya tak terhitung itu bergerak untuk naik ke atap sekolah. Jo dan Jungbum yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil mencapai area tersebut menembak jatuh setiap musuh yang mendekat dari segala arah. Mereka bertempur dengan sekuat tenaga dan semangat, mampu dengan terampil membunuh sejumlah besar pasukan Korea Utara. Yang lebih penting lagi, mereka berhasil bekerja sama secara kompak pada saat-saat yang paling penting. Kapten Kang dan beberapa bala bantuan Korea Selatan tiba di lokasi. Mereka menyerang musuh-musuh yang tersisa dan dengan penuh kemenangan menghancurkan tank-tank yang tersisa juga. Sedangkan Mayor Morang, beliau sudah berada di dalam gedung sekolah, berkeliaran di sekitar aula untuk menembak semua para tentara pelajar dengan brutal. Akibat dari perlawanan kuat Jo dan juga Jungbum, mereka berdua menderita luka yang sangat ekstrim. Jo ditembak beberapa kali oleh beberapa musuh terakhir. Mereka berlutut seolah-olah hampir kehabisan tenaga. Saat mereka mengira pertempuran telah berakhir, Mayor Morang pun tiba. Setelah itu, Mayor Morang berjalan mendekati Jungbum, di mana mereka saling berhadapan sebagai kapten pasukan. Dia berpuas diri atas kemalangan Jungbum karena dilahirkan di Korea Selatan. Dan di tengah sikap sombongnya, Jungbum diam-diam mengisi senapannya dengan peluru yang sudah lama ia pegang. Dan di sana Mayor Morang masih bisa bertahan dan akan meledakkan kepala Jungbum, namun tiba-tiba Kapten Kang tiba tepat pada waktunya untuk membunuh Mayor Morang. Kapten Kang perlahan berjalan menuju Jungbum. Dia sangat terluka dan menyesal melihat keadaan Jungbum yang sekarat. Keduanya saling menatap. Saat Kapten Kang kemudian menghiburnya dengan pelukan, Jungbum menunjukkan kelegaannya saat melihat Kapten Kang. Dia mengeluarkan emosinya yang tertahan dan menangis di saat-saat terakhirnya. Jungbum akhirnya kehilangan kesadaran. Dengan tangan berlumuran darah, melepaskan cengkraman kuat pada surat tulisan tangan yang ingin ia kirim untuk ibunya. Dan dia pun meninggal di pelukan Kapten Kang. Film ini diakhiri dengan kilas balik pada hari pasukan tim reguler Korea Selatan berangkat untuk bertempur di Sungai Nakdong. Seorang fotografer tentara mengumpulkan 71 sukarelawan tentara pelajar itu untuk berfoto bersama sebelum secara resmi memulai misi mereka. Dilaporkan kemudian bahwa 48 dari 71 pelajar prajurit itu tewas secara terhormat saat berjaga di Sekolah Menengah Perempuan Pohang pada tanggal 11 Agustus 1950. Di akhir, rekaman video dari veteran prajurit pelajar di Pohang yang masih hidup saat-saat mereka melihat kembali pengalaman mereka dan mengingat rekan-rekan mereka yang telah meninggal di medan perang yang sangat menyeramkan. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Baiklah bro, cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.